Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatni Noval. Eh, saya adalah mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum di Universitas Vidya Mataram. Nomor induk mahasiswa saya 251 218 733. Pada saat ini saya melakukan perekaman video untuk memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Hormat saya kepada dosen pengampu Bapak Dr. Roni Sulistianto Luhukwai, sarjana hukum, magister hukum, yang telah membantu kami semua untuk mempelajari mata kuliah yang diampu sesuai dengan amanah tugas yang diberikan. Saat ini saya merefleksikan beberapa pemahaman saya mengenai materi-materi yang telah diajarkan oleh dosen pengampu. Sebelumnya saya ingin memberikan sekiranya pendahuluan bahwa saya akan membatasi materi-materi yang akan saya sampaikan menimbang bahwa ada banyak materi-materi di pengantar ilmu hukum yang diajarkan oleh dosen pengampu dan saya temukan di berbagai literatur yang saya baca. Dengan demikian saya tidak dapat menyanggupi untuk dapat menjelaskan secara keseluruhannya. Saya hanya menyampaikan beberapa pemahaman saya mengenai beberapa materi yang sekiranya saya sangat tertarik. Yang pertama, sebelum masuk pada materi mata kuliah, Bapak dosen pengampu mengajari kami mengenai kebenaran yang saya tindak lanjuti dengan pembelajaran secara otodidak, bahwa saya menemukan ada teori kebenaran dalam ilmu filsafat yang terbagi atau terkategorisasi dari beberapa kategori. Yang pertama ada teori koherensi. Teori koherensi menolak ukurkan kebenaran ditentukan oleh kesesuaian suatu pernyataan dengan sistem pernyataan atau proposisi yang telah ada sebelumnya. Satu hal dianggap benar jika ia konsisten secara logis dan tidak kontradiktif dengan kebenaran yang sudah mapan. Pada teori koherensi, memandang sesuatu dapat dianggap sebagai kebenaran jika dia memiliki keterhubungan dengan sesuatu yang selama ini dianggap benar. Jadi dia harus saling terhubung, ya, berkolerasi, ya, berkoheren. Artinya bahwa sesuatu yang tidak terhubung, tidak koheren dan sebagainya yang berhubungan dengan arti dari teori koherensi ini, itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kebenaran. Teori koherensi sering kita temukan pada mekanisme matematika klasik, seperti halnya kita menemukan bahwa ada rumusan-rumusan matematik yang jikalau dia
bertentangan dengan mekanisme dari perumusan yang sudah ada, maka dia tidak dianggap valid. Ya kita tentu belajar bahwa 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Kalau dia tidak sama dengan 4, maka dia tidak dianggap benar, karena daripada sesuatu yang sebelum-sebelumnya telah benar, itu menganggap bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Sehingga kebenaran hanya dapat dinyatakan benar kalau dia dapat sesuai dengan kebenaran sebelumnya. Ada contoh lain. Semua manusia pasti akan mati. Saya adalah manusia, maka saya akan mati. Dari kalimat deduktif, kita menemukan bahwa karena tadi ada pernyataan umum yang dianggap benar, semua manusia pasti akan mati, maka itu akan memunculkan pernyataan khusus bahwa karena saya sebagai manusia pasti juga akan mati, ya karena semua manusia mati, maka saya dan manusia, maka saya akan mati. Itu adalah kebenaran. Jadi ada keterhubungan, kesesuaian dengan pernyataan sebelumnya. Premis pertama menyatakan bahwa semua manusia pasti akan mati. Itu premis kedua, saya adalah manusia, karena saya adalah manusia maka saya akan mati. Itu premis kedua. Nah, kemudian dilanjutkan oleh teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi memandang bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan fakta empiris di dunia nyata. Teori korespondensi tidak membenarkan sesuatu yang sekedar kesesuaian antara pernyataan dengan pernyataan yang dianggap benar sebelumnya, tetapi harus dapat dipastikan secara langsung kebenarannya. Tentu itu sangat kontradiktif atau sangat berbenturan dengan teori kebenaran koherensi, yang menganggap bahwa suatu bisa saja dianggap benar asalkan dia sesuai dengan kebenaran sebelum-sebelumnya, yang dianggap benar sebelumnya sesuai, maka dia benar. Tidak, di dalam teori korespondensi itu menolak bahwa yang dianggap benar itu dalam teori korespondensi itu harus mampu dibuktikan secara nyata, secara langsung. Contohnya, teman saya mengabari saya bahwa di Jakarta ada Monas. Saya akan membenarkan di Jakarta ada Monas ketika saya sudah melihat Monas secara langsung. Jadi ketika ada misal teman kita yang datang kepada kita terus mendeskripsikan bahwa saya berkunjung ke suatu tempat di provinsi daerah istimewa DKI misalnya Jakarta, di sana saya menemukan Monas. Di dalam teori korespondensi, kalimat deskriptif tadi tidak dapat dijadikan kebenaran yang sebenarnya, karena kalau saya belum pernah secara langsung secara panca indera melihat, mendengar, meraba dan sebagainya Monas ada di Jakarta, maka saya tidak bisa menganggap itu kebenaran, ya karena kebenaran dalam teori ini ya harus benar-benar kita secara langsung, harus benar-benar kita dapat buktikan dengan mata kepala sendiri, sederhananya seperti itu, sehingga yang belum benar-benar kita temukan dalam pengalaman kita itu tidak dapat dianggap benar itu, atau bisa dikategorikan sebagai teori empiris. Di dalam teori korespondensi ini kita menemukan ada istilah korelasi. Korelasi itu
menekankan adanya hubungan timbal balik atau keterkaitan fungsional antara proposisi dan fakta. Pernyataan dianggap benar jika ia menunjuk pada objek atau peristiwa yang tepat. Uh, jadi di dalam korelasi ini dia harus memeriksa hubungan timbal balik atau keterkaitan fungsional antara proposisi dan fakta. Jadi antara kalimat deskriptif tadi bahwa di Jakarta ada Monas, itu harus berkorelasi dengan fakta bahwa kita pernah ke Monas, baru bisa dianggap benar. Selanjutnya di sini, oke, di dalam korelasi ini ada dua metode pernyataan yang bisa kita temukan. Yang pertama ada performative utterance. Performative utterance itu ada sesuatu yang belum terverifikasi kebenarannya secara langsung, tetapi akan menjadi peristiwa yang benar terjadi. Contohnya, ketika seorang mengucap sumpah pernikahan pada akad nikah dalam tradisi Muslim, maka ucapan itu akan menjadi suatu kebenaran, karena itu nantinya akan menghasilkan status pernikahan. Ya, walaupun tadi hanya mengucap, hanya dia bilang, oh, saya terima nikah dan kawinnya misalnya atas nama ini sesuai dengan tradisinya, maka ucapan itu bisa dikategorikan benar karena nanti akan menghasilkan sesuatu yang benar walaupun belum terverifikasi, dia hanya mengucap misalnya. Tetapi itu harus ada kekuatan seperti kekuatan tertentu yang sehingga pernyataan-pernyataan sejenis performatif utterance ini dapat diverifikasi nanti yang kebenarannya. Salah satu seperti ini. Kalau misalnya saat ini Presiden Prabowo kemudian mengucapkan sumpah pelantikan pelantikan saya sebagai Menteri Pendidikan dan Pendidikan misalnya, nah itu akan menjadi suatu kebenaran bahwa saya akan menjadi Menteri Pendidikan. Tetapi kalau yang mengucap itu teman saya misalnya yang tidak mempunyai status atau kehendak atau wewenang untuk melantik saya sebagai Menteri Pendidikan, ya maka ucapan itu tidak benar. Ya kan? Tetapi kalau Prabowo yang melantik saya sebagai Menteri Pendidikan, semoga aja nanti pasti akan benar. Oke, lanjut. Kemudian ada metode quantitative utterance. Pernyataan quantitative utterance adalah sesuatu yang sudah terverifikasi kebenarannya karena terjadi bersama dengan peristiwanya secara langsung. Contohnya, saya sedang memegang uang, maka peristiwa yang Anda lihat sekarang adalah benar. Seperti itu. Jadi pernyataan quantitative utterance ini seperti ini. Saya sedang memegang pulpen. Peristiwa yang Anda lihat sekarang itu adalah suatu kebenaran karena saya tidak hanya mengucap bahwa saya memegang pulpen, tapi ada tindakan nyata yang Anda lihat bahwa saya memegang pulpen. Ini adalah kebenaran. Lanjut. Selanjutnya ini ada kongruensi. Kongruensi itu memandang adanya kesesuaian struktur yang identik antara proposisi dengan fakta di dunia nyata. Jika struktur keduanya sama, maka pernyataan tersebut dianggap benar. Jadi dalam kongruensi ini, sesuatu yang dianggap benar itu bisa dilihat dari hal yang identik, hal yang sama gitu. Ada dalam menggambarkan ini kita bisa melihat ada teori yang diistilahkan picture theory atau teori gambar. Dia itu membayangkan bahwa seperti hal kita merobek kertas lalu kita mencocokkan kedua kertas itu, dan itu dikategorikan benar karena mereka sama cocokannya, jadi cocok gitu, karena kertas yang dirobek kita yang disatukan ya dari kertas yang sama, jadi hasil robekannya pasti cocok nantinya gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya
ini masuk ke dalam teori kebenaran pragmatis, the pragmatis theory. Kebenaran pada teori pragmatis menganggap kebenaran diukur berdasarkan kegunaan praktis dan hasil fungsionalnya. Suatu gagasan dianggap benar jika konsekuensi dari penerapan gagasan tersebut membawa manfaat atau solusi bagi masalah yang dihadapi. Jadi pragmatis ini kayak membenar-benarkan ya istilah Gen Z-nya. Jadi dia itu melihat sesuatu tuh bisa dianggap benar kalau dia punya manfaat, kalau nggak punya manfaatnya nggak benar itu. Nah jadi eh, bisa kita lihat contohnya, misalnya benda ini adalah benar, misalnya ini bentar, benda ini adalah benar sebagai pulpen karena saya bisa menggunakan untuk menulis. Nah, benar karena saya bisa menggunakan untuk menulis, jadi fungsi ini untuk menulis itu yang membuat ini benar. Kalau nggak bisa menulis maka nggak layak disebut pulpen dia, karena nggak bisa dipakai nulis. Kan pulpen itu harus bisa dipakai nulis, kalau nggak bisa ini bukan pulpen. Nah kemudian masuk ke dalam teori selanjutnya. Di sini saya membahas mengenai sumber hukum. Sebagai mahasiswa hukum, mengetahui sumber hukum sangat wajib, oleh karena sumber hukum adalah tempat di mana seseorang dapat menemukan atau menggali hukum. Ini sangat menarik menurut saya, uh, bahwa kalau kita ingin uh, melihat sebenarnya bagaimana asal muasal dari hukum itu, kita harus memahami sumber hukum ini. Sumber hukum itu terbagi menjadi dua, sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil, atau substansi atau isi dari adanya perwujudan norma hukum. Sumber hukum material itu yang menjadi acuannya bisa dari berbagai hal, termasuk acuan pada perspektif filsafat, sosiologis, ekonomi, agama, dan berbagai pendekatan yang dapat menjadi pedoman hukum. Jadi misalnya kita cari dalam sejarah Pancasila, itu sering kita menemukan pernyataan yang menyebut bahwa Pancasila ini adalah sebagai perwujudan atau manifestasi nilai-nilai luhur. Maka itu dijadikan kemudian pedoman dalam hukum kita. Yang sama dengan itu, bahwa sumber hukum itu dia bersumber dari hal-hal yang bahkan di luar dari hukum positif, perundang-undangan dan sebagainya. Lalu lanjut, ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan cara dan prosedur terbentuknya suatu norma hukum menjadi aturan yang sah, resmi, dan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, legal validity. Jika sumber material adalah apa isinya, maka sumber formil adalah apa wujudnya. Ia adalah saluran resmi yang mengubah nilai-nilai sosial material yang menjadi hukum yang berlaku di masyarakat. Ada beberapa macam hukum formil, diantaranya undang-undang tentunya. Jadi kita lihat bahwa undang-undang itu ya pasti dalam hukum nasional kita temukan itu kemudian menjadi pedoman adanya hukum di situ, hukum yang nantinya mengatur kehidupan masyarakat. Nah, lalu ada juga sumber hukum itu yang asal dari kebiasaan, jadi atau bisa disebut juga sumber hukum murni atau sumber hukum hukum adat. Jadi sumber hukum yang dia itu turun menurun dari generasi ke generasi manusia,
yang kemudian kebiasaan itu yang nantinya secara uh, apa secara alamiah itu menjadi sesuatu yang seperti hukum, karena nanti ada sanksi kalau melanggar. Misalnya kalau kita menemukan di dalam adat-adat tertentu, uh, itu kalau misal melakukan suatu tindakan itu tidak boleh, nanti akan diberikan sanksi seperti ini, yang walaupun itu tidak ada dalam hukum nasional di undang-undang, tetapi itu bisa menjadi sumber hukum karena nantinya bisa diadopsi di dalam undang-undang itu sendiri atau masyarakat itu sendiri mempertahankannya. Lanjut, ada juga yang ketiga yaitu jurisprudensi. Ini jurisprudensi kalau di bahasanya Inggris yaitu seperti ilmu hukum, tapi dalam di sini Indonesia ya, Indonesia itu karena sejarahnya dia terhubung dengan Prancis ya, di Prancis itu jurisprudensi itu diistilahkan sebagai putusan hakim ya kan. Jadi jurisprudensi ini bisa menjadi suatu sumber hukum ya, karena nanti bisa dipakai oleh seorang hakim dalam hal ini untuk membuat hukum di situ. Nanti ada sanksi segala macam itu berdasarkan kasus-kasus yang ditelaah dan diputuskan oleh bagaimana perspektif seorang hakim dalam persidangan. Itu adalah sumber hukum jurisprudensi, sering kita temukan dalam hukum Anglo-Saxon itu ya, atau common law. Jadi kemudian selanjutnya ada traktat. traktat Traktat ini adalah perjanjian internasional antara lebih dari satu negara ya. Jadi ada dua negara atau lebih yang melakukan perjanjian, dan perjanjian itu nantinya yang akan menjadi hukum ya. Kita temukan di dalam asas itu ada uh, asas perjanjian ya, ada asas bahwa setiap hal yang diperjanjikan itu menjadi suatu hukum bagi yang memperjanjikan. Nah, itu yang akan menjadi pedoman dari nantinya traktat ini bernilai sebagai hukum. Nah, kemudian ya kita lanjut, ada perjanjian. Perjanjian itu bisa menjadi hukum karena perjanjian ini nantinya yang akan ya, tadi kan traktat itu adalah perjanjian internasional antar negara, sedangkan perjanjian ini dia bisa lebih khusus ke antara individu, antara warga negara dengan warga negara lain, individu dengan individu lainnya, atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok tertentu, itu disebut dengan perjanjian. Nah, ini bisa menjadi suatu sumber hukum juga karena nantinya akan ditaati, dan bila nanti dilanggar itu akan menjadi pelanggaran terhadap hukum dan kemungkinan ada sanksinya yang diterapkan dari pelanggaran hukum. Selanjutnya itu ada doktrin. Doktrin ini itu adalah sumber hukum yang bermunculan dari bagaimana sarjana hukum, ahli-ahli hukum, dan seluruh terdidik hukum lainnya itu memberikan pandangannya terhadap suatu hal ya, yang akan nantinya menilai fenomena hukum, dan penilaian terhadap fenomena hukum itu akan menjadi hukum. Nah, itu adalah doktrin. Yang selanjutnya materi yang akan sampaikan, saya akan menyampaikan materi sistem hukum. Ada pandangan pertama yang kiranya penonton yang belum mengetahui mengenai apa itu sistem. Di sini saya mengambil pandangan Profesor Subekti, sarjana hukum, mendefinisikan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sistem itu adalah seperti halnya suatu rangkaian yang banyak yang saling berhubungan, atau bisa dianalogikan seperti rantai yang ada apa namanya,
ada semacam materi kecil itu yang saling terhubung menjadi suatu rantai yang saling terikat, dan ada tujuan dari pembuatan rantai untuk menjalankan suatu mekanisme mesin tertentu, itu sistem. Sedangkan kita di sini bahasnya sistem hukum, artinya suatu rangkaian-rangkaian tertentu yang diciptakan nantinya untuk tujuan hukum. Di dalam sistem hukum ini itu terbagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama itu adalah Eropa kontinental atau civil law. Eropa kontinental atau civil law ini adalah suatu sistem hukum yang mengkodifikasi hukum pada suatu hal-hal yang pasti berwujud materi. Semisalnya undang-undang itu ditulis, tulisan yang nantinya diperundangkan menjadi undang-undang, itu kan menjadi hukum. Tanpa adanya suatu hukum tertulis, itu tidak dapat dianggap sebagai hukum dalam sistem Eropa kontinental atau civil law, karena mereka mengedepankan suatu kepastian hukum. Sesuatu hukum itu dapat dilaksanakan dan kemudian dipaksakan di suatu wilayah, itu harus terlebih dahulu ada dibuat dan ditulis dan disebarluaskan, baru itu bisa dianggap sebagai hukum. Nah, untuk lebih memahami mungkin kita harus mencari pembandingan dari sistem hukum lain. Ada sistem hukum Anglo-Saxon atau bisa disebut juga common law. Dalam sistem ini mereka memandang hukum lebih praktis, karena mereka menilai hukum sebagai suatu hal yang tidak kaku, langsung terhadap realita yang ada pada fenomena hukum. Kalau misalnya kita bandingkan bahwa dalam hukum Eropa kontinental atau civil law yang menyatakan hukum itu harus tertulis, maka dalam hukum Anglo-Saxon tidak perlu. Yang nantinya akan menjadi hukum adalah tadi yang kita sebut jurisprudensi. Kita sebut sebagai jurisprudensi itu nanti akan jadi hukum mereka di dalam sistem Anglo-Saxon. Saat ini ya, kalau kita lihat dari contoh negara dari kedua sistem ini, Eropa kontinental pada bagian besarnya diwakili oleh Prancis. Dalam Prancis apa-apa harus ditulis. Kalau kita mau melakukan perjanjian harus ditulis. Itu yang mengaruhi itu adalah latar belakang sejarah mereka, bahwa mungkin mereka bisa jadi ada tradisi tertentu yang membuat bahwa sesuatu pantas dipercaya kalau memang sudah ada wujud tertentu yang bisa dipegang sebagai acuan agar saya bisa percaya, misalnya seperti itu. Kemudian yang Anglo-Saxon hukumnya dia lebih terbuka, dia lebih masuk pada ada realita fenomenanya bagaimana itu bisa diwakili oleh Inggris ya. Jadi hukum mereka itu dalam persidangan, misalnya kita lihat bandingkan keduanya dalam suatu proses persidangan, dalam persidangan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, mereka itu pakai sistem penjurian, ada perwakilan masyarakat yang menilai di situ, kemudian ada penilaian dari hakim, nantinya di situ ada peran jaksa yang nantinya jaksa nantinya bergulat atau berantam dengan pengacara untuk nanti yang memberikan perspektif ada hakim yang nantinya hakim itu kan memberikan keputusan berdasarkan fenomena persidangan secara langsung. Jadi dia nggak perlu lihat undang-undang dulu, cari undang-undangnya sesuai nggak sama undang-undang, yang nggak perlu. Jadi dia langsung aja putuskan, oh ini satu kasus kriminalisasi yang nantinya akan
berdampak demikian maka akan diberikan sanksi yang cocoknya ini. Nah itu dalam sistem Anglo-Saxon, kecocokan itu dilihat sanksinya itu sesuai dengan apa yang direnungkan oleh hakim, diberikan kewenangan hakim untuk menentukan itu sesuai dengan renungannya. Sedangkan di Eropa kontinental tidak, bahwa walaupun dia hakim sekalipun yang mengetahui hukum, dia tidak bisa bertentangan dengan apa yang sudah disepakati dalam perundang-undangan, bahwa sesuatu dapat dikategorikan sebagai hukum yang nanti akan memutus suatu perkara persidangan itu harus sumber dari undang-undang yang sudah ditulis, ya kan? Kayak kalau kita lihat di Indonesia juga menganut Eropa kontinental atau civil law, karena kita lihat di proses persidangan nantinya ketika persidangan sudah tuntas akan dibacakan putusan hakim. Putusan hakim itu membacakan putusan ini berdasarkan undang-undang, menimbang undang-undang ini, undang-undang ini, maka akan diputuskan seperti ini gitu. Jadi kalau enggak sesuai dengan undang-undang maka hakim itu bermasalah. Kalau di dalam sistem kontinental, kalau dalam sistem Anglo-Saxon mereka nggak bermasalah karena itu adalah hak dari hakim. Oke, lanjut. Ada yang materi keempat, ada tipe-tipe hukum. Nah, tentunya sebagai mahasiswa hukum kita perlu mengetahui tipe-tipe hukum. Di antaranya yang pertama ada hukum represif. Hukum represif ini adalah suatu hukum yang diciptakan oleh penguasa untuk tujuan-tujuan politik tertentu, sehingga pada umumnya tipe hukum represif itu bersifat sangat-sangat otoriter, ya, dan sangat-sangat memiliki suatu kedudukan politik yang tinggi dalam peran hukumnya. Jadi di dalam tipe hukum ini bahwa masyarakat itu tidak bisa dia memiliki kesewenang-wenangan untuk bertindak karena pemerintah memiliki kekuasaan penuh untuk bisa membatasi masyarakat, ya, bahwa kalau ada yang bertentangan dengan suatu pemerintah tertentu di suatu wilayah yang menganut tipe represif maka itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Jadi tidak heran banyak yang menolak tipe hukum represif karena di dalam sistem di dalam tipe hukum represif itu kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan sebagainya itu dianggap pelanggaran hukum. Jadi bukan demokratis, dia lebih ke banyak sekali batasan-batasan bahwa kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan pemimpin tertentu, tokoh-tokoh politik tertentu, maka itu bisa aja dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Tuh, ya kalau kita bayangkan itu akan sangat-sangat kacau tentunya. Lalu kemudian ada selanjutnya tipe hukum otonom. Tipe hukum otonom ini itu timbul sebagai kritik atas tipe hukum yang represif, bahwa dia melihat tipe hukum represif itu membatasi individualisme, liberalisme dan lain sebagainya, sehingga dianggap kurang ajar nih pemerintah misalnya, karena dia membatasi masyarakat yang seharusnya legitimasi itu harus terpenuhi gitu. Hukum itu harus legitimate, tapi dalam hal tipe hukum represif ini marak ya ditemukan di berbagai negara misalnya, itu menunjukkan bahwa mereka sangat membatasi, sangat mengekang sipilnya. Mereka membunuh orang-orang tanpa dosa hanya
karena anggapan-anggapan subjektivitas ya, mau dia mau menghukum mau enggak ya, hukum itu dibuat berdasarkan kemauan pemimpin, sehingga dalam tipe hukum otonom itu menolak, oh siapa lu mau buat hukum gitu kan, oh hanya karena lu pemimpin, lu semena-mena banget. Nah terus dia pengen ubah itu, jadi tipe hukum otonom itu dia tetap ada hukum itu yang nantinya mengatur, tapi aturan dari hukum itu nantinya dijalankan oleh lembaga-lembaga yang prosedurnya diatur oleh hukum juga. Nah kalau misalnya tadi tipe hukum represif, hukum itu mana mau orang aja dibuat, mau mau pemimpin aja dibuat gitu kan, terus nanti dijalankan sebagai hukum yang harus dipatuhi dan sangat harus dipatuhi malah. Tetapi di dalam tipe hukum otonom enggak, lo nggak bisa lakuin itu misalnya. Jadi yang nantinya punya peran dalam menegakkan hukum itu ada prosedurnya pak. Jadi nggak bisa ngasal menghukum orang aja, tapi hukum orang itu dasarnya apa, ada hukumnya untuk menghukum orang, ada prosedur. Nah itu di dalam hukum otonom. Jadi untuk menghukum orang itu sudah ada prosedur, supaya kalau melanggar prosedur itu sudah kejahatan ya. Itu dalam hukum otonom. Yang ketiga itu ada tipe hukum responsif, ini yang baru-baru banget. Nah tipe hukum responsif ini dia uh, adalah suatu tipe hukum yang sangat terbuka terhadap kritik, terhadap uh, masyarakat sebebas-bebasnya, terhadap semua orang sipil ataupun non sipil, untuk menanggapi berbagai fenomena nasional misalnya. Jadi tipe hukum responsif ini itu dianggap sangat-sangat maju karena dia akan bisa berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan uh, era kontemporer. Jadi misalnya contoh, dia dia tidak perlu, kalau misalnya tadi tipe hukum yang otonom dia itu kaku kan ada prosedurnya, kalau masih prosedurnya itu nggak boleh. Nah sedangkan kalau kita nunggu prosedur dibuat misalnya itu lama, misalnya harus sepakati DPR dulu lah apalah masalah itu. Sedangkan dalam hukum restorasi nggak perlu ada prosedur, nggak perlu ada prosedur, yang penting sesuai dengan keinginan rakyat. Kalau rakyat mau ya udah dibuat aja, nggak perlu mau di sesuai prosedur itu enggak, yang penting sesuai keinginan rakyat ya udah gitu, dibuatkan aja hukumnya gitu kan. Jadi dia selalu responsif, dia selalu hadir memberikan suatu solusi yang fleksibel terhadap masyarakat. Nah itu hukum spesies. Tetapi ke semua tipe hukum dari tiga kategori besar itu sebenarnya punya kekurangan, punya kelebihan yang masing-masing. Di dalam tipe hukum represif itu punya kelebihan, tadi kalau kita bicara tadi kekurangannya apa kita udah bilang, tapi kelebihannya apa ya, hukum itu kuat pak. Hukum itu kuat. Kenapa hukum itu kuat? Karena nantinya bahwa semua orang itu tidak berani melanggar hukum. Kenapa tidak berani? Karena pemerintah punya peranan yang sangat-sangat besar dalam hukum. Walaupun nantinya tidak ada undang-undang mengenai hukum mati, tapi kalau lu melanggar dan tidak sesuai dengan idealnya kebijakan pemerintah ya dihukum mati aja bisa gitu, udah tipe hukum represif. Jadi kalau misalnya melihat kedudukan hukum dalam hal ini untuk pengimplementasian hukumnya itu sangat-sangat sebenarnya terimplementasi sebenarnya. Kalau bisa kita lihat dalam hukum represif ini ya, dia kalau untuk ke hukumnya itu pasti akan banyak yang mematuhinya kalau tipe hukum seperti ini. Cuman ya kita mematuhi tapi takut juga, kalau bukan bukan mematuhi karena kita sadar hukum ya, sadar hukum dalam artian oh kalau salah poin ini itu merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, bukan karena itu pak. Dia nantinya takut terhadap hukum karena bukan takut terhadap merugikan orang lain dan dirinya, tapi takut takut nantinya negara mengambil hak asasinya misalnya seperti itu. Terus ada bagian dari tipe hukum yang otonom ini, tadi kita bicara agak sedikit kelebihannya, agak sedikit singgung juga
kekurangannya, tapi ingin menekan kembali dalam hukum. Otonom ini dia terlalu kaku dalam prosedur, jadi dia itu serba positivis. Jadi apapun itu harus sudah ada terlebih dahulu uh, prosedurnya. Misalnya di dalam ada hukum yang mengatur, misalnya dalam hukum Indonesia, di dalam hukum acara pidana misalnya, itu harus ada dulu baru bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kalau belum ada nggak boleh dilakuin. Ya padahal kompleksitas kasus kan banyak tuh, perkembangan fenomena hukum yang sangat-sangat baru misalnya banyak tuh, dia kaku dalam merespon hal-hal baru itu. Sedangkan yang kita lihat dari tadi, tipe hukum ketiga yang kita anggap itu sangat-sangat bagus banget karena dia responsif, tapi nyatanya sebenarnya itu susah dicapai ya, susah dicapai dan ada resiko besar juga. Resikonya terletak pada kayak dia terlalu terbuka terhadap kritik dan sebagainya, sehingga kemungkinan negara tidak stabil misalnya karena gitu. Karena ketika semua orang bisa mengkritik sebebas-bebasnya, maka ya kita tahu, maka nantinya kebijakan dari negara itu tidak memiliki kekuatan untuk nantinya ditegakkan, karena dikit-dikit punya program dikritik nggak jadi, dikit-dikit punya program dikritik nggak jadi itu. Jadi ya kapan ada inovasi itu dari suatu kebijakan polisi, ya polisi bukan polisi, kalau takutnya salah dengar nanti. Oke, okay. Lanjut. Ada materi terakhir yang saya bisa sampaikan di sini. Oh iya, saya kira sudah sangat cukup untuk memaparkan materi-materi yang sebagai pemenuhan terhadap tugas pengantar ilmu hukum. Terima kasih atas seluruh kesempatan yang ada di berbagai pengalaman saya pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Mungkin sebagai tambahan, saya ingin memberikan apresiasi terhadap dosen pengampu. Terima kasih karena telah berdampak besar terhadap diri saya untuk memandang pengetahuan lebih luas, dan banyak asahan ya yang membuat saya menyadari sesuatu yang kiranya itu bisa menjadi prinsip hidup saya untuk berkomitmen di dunia akademik. Dan terakhir, saya akan menyampaikan kritik saya sebagai mahasiswa kepada dosen pengampu. Kalau menyempatkan untuk menonton hingga akhir, saya mohon kedepannya ketika mengajari mahasiswa ya, atau mungkin saya masih bertemu dengan Bapak di berbagai kesempatan lainnya, saya ingin agar Bapak bisa memberikan mahasiswa tuntunan belajar yang berupa buku atau literatur yang kompleks, bukan hanya PPT. Karena PPT itu kan sebenarnya itu itu untuk memudahkan Bapak presentasi, bukan untuk memudahkan kami memahami. Oke, mungkin itu sebagai bantuan kami bisa memahami juga, tapi PPT itu tidak kompleks penjelasannya, itu hanya singkatan poin-poin saja, Pak. Ya, namanya juga untuk alat presentasi, jadi poin-poin saja. Jadi kami harap depannya kami diberikan buku, entah itu difasilitasi atau bahkan kami print sendiri. Saya kira saya sanggup, insya Allah, karena itu sesuai dengan ya kebutuhan kami sebagai mahasiswa kalau ada ya, sehingga itu membuat kami itu ya tidak panik untuk mencari sumber literatur, Pak. Dan itu dari saya, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.